Ya, Shalom. Kita berdoa lebih dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami sekarang bisa bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan hidup di dalam kami dan firman-Mu tinggal dalam diri kami sehingga hidup kami dijamin oleh Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk jaminan firman-Mu sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir apapun juga. Apapun yang kami hadapi, masalah paling besar atau paling kecil, bersama dengan Kau, kami ditentukan jadi pemenangnya. Kami disebut lebih daripada seorang pemenang, karena Tuhan yang berperang sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan doa Victory yang terbaik buat kami semua yang ada di sini. Gembala sidang juga yang terbaik bagi kami, menuntun kami untuk bisa menuju kerajaan sorga dengan benar. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Hari ini saya kasih tema saya adalah Don't Waste Your Time. Jangan buang waktu sia-sia. Karena setiap detik yang kita lagi jalani ini, itu waktu berjalan terus. Tidak bisa stop dulu, saya tak istirahat ya, waktu istirahat juga gitu nggak bisa. Atau kita kembali ke masa lalu juga nggak bisa. Kita terus, jalan terus. Makanya setiap detik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Nah, makanya hari ini kita belajar, jangan sampai kita buang waktu sia-sia. Sampai pernah ada orang yang konseling sama saya umurnya udah 83 tahun, sampai dia nangis-nangis. Dia bilang, kalau Tuhan bisa balikin lagi, saya tidak akan seperti ini. Nggak bakal bisa. Sudah dijalani, ya sudah dijalani. Waktunya banyak dibuang sia-sia. Makanya hari ini kita belajar, jangan sampai membuang waktu sia-sia. Kita buka Alkitab kita di Yosua pasal yang ke-18. Yosua pasal yang ke-18. Kita baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yosua 18 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Sampai di pasal yang ke-18, Yosua pasal 18 ini, masih ada 7 suku yang belum mendapat milik pusaka. Jadi kita harus tahu bahwa sekarang kalau milik pusaka kita itu bukan tanah, tapi milik pusaka kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman-Nya, Tuhan Yesus itu firman. Yesus itu adalah firman Allah, itu milik pusaka kita. Jadi ada banyak orang Kristen sampai saat ini belum mendapat milik pusaka, karena buang waktu sia-sia. Lebih senang ke gadget, lebih senang lihat politik, lebih senang lihat-lihat yang lain, pokoknya melalui gadgetnya, melalui televisi, atau melalui apa saja, yaitu kita lagi buang waktu sia-sia. Kalau enggak nanti nge-game, anak muda nge-game, wes tua yang masih nge-game, nah, kan aneh kan? Buang waktu sia-sia, wasting your time. Makanya hari ini kita belajar. Lagi di Yosua pasal 18, ternyata masih ada 7 suku yang belum mendapat milik pusaka. Banyak orang Kristen sampai hari ini juga tidak punya milik pusakanya. Makanya hidupnya tidak ada jaminan. Bisa mati kena penyakit, bisa mati kena kecelakaan, bisa mati dibunuh, segala macam, karena belum ada jaminan. Jaminan kita, milik pusaka kita adalah Yesus.
Kalau Yesus hidup sepenuhnya dalam diri kita, kalau dikatakan and the words became flesh, dan firman itu telah menjadi daging, dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ujung kuku kita terdiri dari firman Allah, itu Yesus hidup sepenuhnya dalam diri kita. Caranya gimana? Banyak baca Alkitab. Kurangi itu yang lain yang tidak ada gunanya sama sekali. Nah, itu mulai dipakai untuk membaca Alkitab, mempercayai Alkitab itu dengan segenap hati, dan mau melakukannya. Begitu kita mau melakukannya, firman yang kita lakukan itu akan jadi daging. Nah, itu yang akan menjamin kehidupan kita. Karena kita mulai merebut milik pusaka. Di sini dikatakan kalau dulu tanah yang jadi milik pusakanya. Tanah itu mesti diinjak. Udah diinjak, bukan cuma diinjak aja. Perang. Direbut. Bukannya enak-enakan, terus Tuhan kasih tanah langsung beres semua. Enggak. Mesti merebut. Perang. Diserang. Nah, kalau sekarang yang diserang itu bukan siapa-siapa. Yang diserang tuh Yesus bilang, jikalau engkau mau mengikut aku, pikul salibmu setiap hari, sangkali dirimu dan mengikut aku. Sangkali dirimu artinya yang diperangi itu bukan orang lain, bukan si setan. Setan nggak perlu diperangi. Setan itu sudah makhluk pecundang. Dengan kebangkitan Kristus itu udah makhluk pecundang. Yakobus 4 ayat yang ke-7 katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tidak ada peperangan. Asal kita jadi pelaku firman, kita lawan si iblis, dia pasti lari. Karena dia udah pecundang, bukan lagi perang. Perang itu melawan diri kita sendiri. Tiap saat. Melawannya siapa? Keakuan kita, keegoisan kita. Suami istri bisa bertengkar karena masih ada keegoisan, ada keakuan. Merasa aku yang benar. Yang pasangannya merasa dia yang benar, makanya jadi bertengkar. Jadi harusnya yang diperangi tiap saat itu keakuan. Hamba Tuhan Catherine Kuhlman, itu gurunya Benny Hinn, itu kalau dia ngomong, tiap hari aku harus mati 1000 kali. Setingkat dia, itu mati 1000 kali. Artinya apa? Keakuan itu akan timbul terus. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Atau sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Selama masih ada si daging ini, itu keakuan akan timbul terus. Serang. Nah, kalau kita menyerang keakuan kita ini, baru kita bisa merebut milik pusaka kita, yaitu firman Allah. Bisa kita rebut. Contoh, 1 Petrus 24 mengatakan bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Tapi kita sendiri malas baca Alkitab. Itu khusus kalau kita baca dari permulaan dari ayat dari permulaan ayat itu 1 Petrus 2:24 mengatakan orang yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, maka bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Jadi itu bukan cuma untuk orang biasa, bukan orang Kristen yang masuk keluar gereja. Itu untuk orang Kristen yang jadi pelaku firman. Begitu dia jadi pelaku firman, baru ayat itu bisa terjadi. Yang nggak baca Alkitab, jangan harap. Nah, itu aja ngomonginnya terus, nggak bakal sembuh. Itu khusus untuk orang-orang yang sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan kita menyerang diri kita sendiri, keakuan kita males baca Alkitab besok aja. Lah itu diserang. Saya kepingin nonton TV, saya kepingin nonton gadgetnya aja, itu diserang. Itu yang perlu diserang, itu yang perlu diperangi. Jadi begitu kita memerangi keakuan kita ini, kita perangi terus, kita perangi sampai habis. Adanya, kalau kita masukin firman, adanya Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Itu yang dimaksud. Jadi kita merampas. Firman Allah ini juga kita mesti juga ini milik pusaka yang harus direbut. Jangan sampai kita dibodohin, ditipu daya sama si iblis untuk tidak mau baca Alkitab. Apa yang menyebabkan kita tidak mau baca Alkitab? Itu perlu diserang. Perang tiap hari, tiap saat perang sama siapa? Diri kita sendiri. Nah, banyak orang buang-buang waktu sia-sia dengan merangi iblis. Nah, iblis sudah kalah kok, diperangi lagi buat apa? Selama kita tidak nurutin
tipu dayanya, kita tidak akan kena tipu dayanya. Bagaimana caranya? Ya kita isi hidup kita dengan firman. Jadilah pelaku firman. Nggak mungkin kena tipu muslihatnya si iblis. Makanya keakuan itu yang perlu diserang. Diserang. Banyak orang enggak. Terus doa keliling. Doa keliling di mana ayatnya, firman juga nggak ada. Apa roh jahat itu bisa diusir? Kalau bisa diusir, gini aja. Seluruh hamba Tuhan seluruh dunia berkumpul jadi satu, kita usir si setan untuk pergi ke Mars sana atau ke Venus sana, ke planet yang lain supaya kita nggak diganggu. Nggak bisa. Diusir ke sini dia ke sana nanti ke sini lagi, ke sini lagi. Nggak bisa, nanti sampai kerajaan 1000 tahun baru dia bisa diikat. Sekarang nggak bisa. Jadi pelaku. Dia nggak bisa nipu daya kita. Dia tetap akan terus serang kita dengan tipu muslihatnya. Nah, selama kita jadi pelaku firman, kita tidak akan pernah bisa ditipu. Nah itu, jangan buang-buang waktu sia-sia. Si Lot juga gitu. Udah suruh pergi, ayo pergi. Nggak pergi-pergi, akhirnya mau dibakar itu, kotanya itu mau dibakar sama Tuhan. Akhirnya diambil, tapi barang-barangnya semua, ternaknya semua hilang semua. Yang sekian tahun ikut sama Abraham sudah diberkati bukan main, hilang semuanya. Kenapa? Bermalas-malasan. Nah itu yang saya kepingin bagi makanya. Jadi mulai hari ini ayo, paling enak begini. Saya dulu juga gitu. Saya kepingin tahu hari-hari saya itu saya buang sia-sia itu di mana gitu. Jadi saya beli buku tipis gitu ya, buku tulis tipis. Terus selama 1 minggu tuh saya tulis. Saya bangun jam berapa, nanti tidur jam berapa, terus bangunnya jam berapa. Habis bangun saya jam sekian sampai jam sekian saya ngapain. Saya mesti jujur sama diri saya sendiri. Saya tulis di situ, saya begini, tapi jujur loh, jangan bilang saya baca Alkitab 200 pasal, ya itu udah bohong masuk neraka. Bukan gitu, jujur. Saya tulis semua sampai 1 minggu, saya evaluasi. Saya baca, aduh ada banyak waktu yang saya buang sia-sia. Saya bertobat, habis itu aduh ini sekian jam ini saya buang sia-sia semua. Nah, mulai saat itu, saya mulai kalau ada waktu luang, saya isi dengan baca firman. Setiap ada waktu luang, saya baca Alkitab. Saya di kereta api atau di pesawat, saya baca Alkitab. Di mana-mana saya baca Alkitab. Karena ini yang bisa mengenalkan saya kepada Kristus. Ini yang bisa punya pengenalan akan Allah. Takut akan Allah. Itu adanya cuma di sini. Adanya di firman Allah saja. Tidak ada di tempat lain. Jadi saya mulai isi, saya bertobat. Buang waktu sia-sia. Makanya hari ini kita belajar. Jangan sampai seperti itu. Sekarang kita buka Alkitab kita lagi di 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Kita baca ayat yang kedua. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Setiap detik itu dipakai untuk bukan kemauan kita, tapi kemauannya Tuhan. Tuhan maunya apa? Itu yang kita ikuti. Biarkan Tuhan yang pimpin setiap langkah kita. Tiap detik itu dipimpin terus sama Tuhan. Itu paling bagus. Kalau belum bisa, paling gampang gini. Saya mau nonton film. Saya tanya dulu, kalau saya nonton film ini, itu yang disukakan saya atau Tuhan? Kalau jawabannya Tuhan, lakukan. Tapi kalau jawabannya, ya ini pasti saya yang disukakan, ya jangan dilakukan, disangkal. Itu diserang. Itu yang dimaksud, diserang. Jangan nyerangi si iblis terus, iblis udah makhluk pecundang, udah dikalahkan kok. Kenapa kok diserang-serang terus? Makanya itu buang-buang waktu sia-sia. Kitanya nih, keakuan kita yang diserang. Kenapa kok saya mau nonton film ini? Apa yang saya tonton? Film wanita kekurangan kain. Pakai bikini super tipis. Nah, ya kayak gitu ya, diserang.
Itu keinginan-keinginan daging. Nah, tanya gitu aja paling gampang. Kalau saya lakukan gini, itu Tuhan disukakan atau saya yang disukakan? Tapi kalau jawabannya Tuhan yang disukakan, lakukan. Udah gitu aja. Saya dulu mulainya dari situ, sampai akhirnya kepimpin sama Roh Kudus. Begitu. Jadi jangan buang waktu sia-sia, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Seandainya pasangannya tuh menjengkelkan, terus jangan buang-buang waktu sia-sia dengan mengasihani diri sendiri, menyiksa diri, tidak mau makan, tidak mau ini, diam di kamar sambil nangis terus. Itu buang waktu sia-sia. Apa udah gitu bisa keadaannya berubah? Tidak. Mulai berdoa, berpuasa, mulai memperkatakan sesuai dengan apa yang saya katakan, Tuhan akan jadikan. Saya punya pasangan yang terbaik, saya punya pasangan yang bertobat, saya punya pasangan, doa, puasa, dan itu akan terjadi. Karena Tuhan bilang hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Daripada kayak gitu menyiksa diri, tidak mau makan, tidak mau sampai jadi penyakitan. Nah, kayak gitu gimana coba? Buang waktu sia-sia. Ada lagi yang sudah gitu tahu suaminya mau nikah lagi sama perempuan lain, bunuh diri. Ya beneran si suami malah senang, syukur. Enak malah dia begitu. Nah itu kayak gitu nggak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Mari kerjakan sesuatu tuh yang ada gunanya. Gitu. Kita baca lagi sekarang di Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tiap waktu kita tuh jangan kasih kesempatan sama si iblis. Si iblis tuh pakai apa? Pakai keakuan kita. Nanti kalau lagi ribut sama orang, iblisnya bilang, kamu tuh kan sudah baik toh. Kamu kan sudah begini, masa kamu terima, kamu digituin? Itu orang tuh nggak tahu malu. Kamu kan pernah tolong dia, masa kamu terima begitu? Nah itu adu domba, itu memang tipu muslihat iblis. Maka di Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 itu dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lawan kita memang setan, tapi bukan diperangi. Setannya sudah kalah. Jadi kalau kita tuh dijahatin orang, seandainya kita difitnah orang, jangan lawan orang itu. Orang itu kena tipu muslihat iblis. Maksudnya tuh begitu. Lawan kita bukan terdiri dari darah dan daging, tapi penguasa-penguasa itu memang lawan kita. Jadi yang dilawan jangan orangnya, tapi yang dilawan iblisnya dengan cara kayak tadi, keakuan kita dimatikan lebih dulu. Baru kita tidak akan kena tipu muslihatnya si iblis. Lah udah gitu kita cuman usir dia saja sudah jadi. Tinggal dilawan dia akan lari. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu Yakobus 4 ayat yang ke-7 ngomongnya begitu. Jadi tidak ada pertempuran lagi, pertempuran tiap saat melawan keakuan kita sendiri. Saya bersyukur saya ngomong di mimbar, setiap mimbar saya ngomong di sini, ngomong di mana, saya ngelakuin. Nanti April saya menikah udah 25 tahun, tinggal nggak ada 1 bulan lagi. 1/4 abad dengan pacarannya 3 tahun, tidak pernah bertengkar 1 kali pun. Saya ngomong di hadapan Tuhan. Saya hamba Tuhan. Jadi jangan dibilang saya bohong, saya ini ada anak saya, ada istri saya, boleh ditanyain, ada pembantu, boleh tanya. Kenapa? Karena kita nggak mau kena tipu muslihat iblis. Jangan bilang kalau pertengkaran itu biasa. Nggak biasa. Tuhan nggak pernah menciptakan orang suami istri bertengkar. Dia ciptakan damai. Dia raja damai. Nah, kenapa bertengkar? Karena kena tipu muslihat iblis. Sudah gitu aja, gampang. Makanya jangan mau. Lah mulai memperkuat diri kita sendiri. Keakuannya kita dibuang, dimatikan, sampai kita isi firman, sampai firman itu jadi daging dalam hidup kita, itu Yesus hidup sepenuhnya dalam diri kita. Baru kita bisa ngomong seperti Rasul Paulus, hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah itu baru betul, itu baru Kristen. Nah makanya hari ini kita belajar, makanya jangan sampai jadi seperti itu. Kalau enggak ya
Makanya bisa jadi nggak karuan. Nah, banyak lagi tafsir yang salah, tapi kita bisa belajar dari sini. Kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-29. Matius 12 ayat yang ke-29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah ini diartikan orang kuat itu si iblis, terus kita ini jadi perampok gitu ya. Jadi Tuhan di dalam hidup kita merampok orang kuat itu. Aneh ya? Kok bisa ngartikan seperti itu tuh dari mana gitu? Ini maksudnya orang kuat itu adalah kita sendiri. Kita kalau di dalam Tuhan itu kuat. Nah, bagaimana caranya si iblis untuk bisa ngalahkan kita? Dengan ikatan. Kita diikat dengan duniawi ini, diikat dengan gadget, diikat dengan game, diikat dengan politik. Oh, senang kalau baca politik, kesaksian orang-orang dari seberang masuk ke Kristen, tapi terus nggak pernah mau baca Alkitab. Terikat itu sudah. Begitu kita diikat nih, kita mesti kuat di dalam Tuhan, diikat sama si iblis dengan cara kayak gitu, ikatan dunia ini dirampok apanya? Iman kita kepada Kristus dirampok. Harta benda kita dirampok. Itu artinya ayat itu tuh begitu. Kok disalahartikan, malah kita yang rampok. Rampok tuh iblis. Nah itu. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan dia tuh memang perampok, pembunuh. Dikatakan seperti itu. Nah kok malah dibalik tuh loh, bisa menafsirkannya bisa dibalik, malah kita yang rampok iblis. Nah itu makanya hari ini kita belajar, makanya jangan mau, itu tipu muslihatnya kayak gitu. Kita harus kuat di dalam Tuhan, tapi diikat dengan ikatan-ikatan dunia ini. Kita terikat dengan ini, kita terikat dengan itu, terikat dengan pokoknya hal-hal duniawi itu. Akhirnya apa? Baca Alkitab udah susah, ada jarang-jarang. Makanya dirampok iman kita kepada Kristus, dirampok sama si setan. Itu harta kita yang paling utama. Akhirnya ada orang jual Yesus. Lebih senang pacarnya yang dari agama lain pergi ke sana. Dirampok itu, namanya diikat dengan hal-hal dunia. Itu seperti itu. Makanya hari ini kita belajar jangan keraskan hati kita. Mulai ayo buka hati kita. Kita coba cek diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain, jangan lihat pasangannya. Lihat diri kita sendiri. Sudahkah kita ini menyukakan hati Tuhan? Atau cuma merasa menyukakan hati Tuhan, tapi Tuhan bilang, enggak, kamu enggak pernah menyukakan aku. Loh, bisa kayak gitu, makanya jangan merasa. Betul enggak? Hidup kita ini sudah menyukakan hati Tuhan. Dengan membaca Alkitab setiap hari, mempercaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati, dan mau melakukannya. Itu Tuhan disukakan. Itu pelayanan yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Adalah jadi pelaku firman Tuhan. Itu melayani Tuhannya sendiri, itu yang Tuhan mau. Nah makanya hari ini kita belajar jangan sampai kita mau kena tipu muslihat iblis. Diadu domba, suami istri bertengkar, segala macam, itu buang waktu sia-sia. Just only killing the time. Membunuh waktu sia-sia. Itu sampai seperti itu, makanya jangan mau. Jangan mau diikat dengan apapun juga. Saya nggak mau terikat dengan dunia ini. Saya hanya mau terikat dengan firman Allah saja. Kalau saya main badminton, saya nggak pernah buka handphone. Teman-teman semua kalau lagi istirahat, wah buka handphone lagi, ngetak-ngetik ini lagi, ngeliat yang lucu-lucu, ada yang guyu, ngekek-ngekek kayak orang gila. Kayak gitu, saya nggak mau. Main badminton, saya nggak mau buka-buka handphone. Sampai rumah baru saya buka. Saya tidak mau terikat dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai iman saya yang sudah dibangun begitu rupa dirampok sama si iblis. Jangan sampai. Makanya hari ini kita belajar, jangan buang waktu sia-sia, jangan bermalas-malasan. Itu tadi kita baca di Yosua pasal yang ke-18. Tapi Kaleb
Itu orang hebat. Di pasal 14, dia udah minta bagiannya. Ini sampai 18 masih ada 7 suku yang belum mendapatkannya. Sekarang kita buka ke Yosua pasal yang ke-14. Kita akan belajar dari situ. Yosua pasal yang ke-14. Kita baca ayat 7 sampai dengan ayat 13. Yosua 14 ayat 7 sampai dengan 13. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Yang saya kepingin bagi yang di sini untuk jangan buang waktu sia-sia. Di sini dikatakan di ayat yang ke-8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi ada banyak orang Kristen, ini kan orang-orang Israel. Jadi 10 pengintai itu bikin orang jadi tawar hati. Jangan bikin tawar hati. Banyak orang dapat broadcast, terus di-broadcastkan lagi. Ini kalau disuntik, nanti keluar DNA-nya iblis. Nanti kalau divaksin, nanti keluar chip. Ada kayak gitu tuh apa-apaan gitu loh. Bikin orang tawar hati, itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan tuh menguatkan. Kalau sampai dia menegur pun menobatkan. Bukan menakut-nakuti. Bukan bikin orang yang mendengarnya tawar hati, itu dari setan. Setan selalu bikin kita jadi tawar hati, jadi takut, jadi khawatir. Itu setan. Tuhan nggak pernah begitu. Makanya jangan bikin tawar hati. Tuhan nggak suka. Akhirnya 10 pengintai itu mati seketika. Karena bikin tawar hati. Orang kalau udah tawar hati, nggak ada semangat lagi. Makanya jangan dibikin gitu. Firman Tuhan tuh membuat seseorang kalau yang bersalah, bikin orang tuh bertobat. Bukan bikin orang jadi khawatir. Firman Tuhan itu akan menguatkan. Nah itu yang betul. Makanya hari ini kita belajar. Jangan bikin tawar hati dengan kita broadcast kemana-mana. Akhirnya Tuhan gak disukakan itu. Dengan cara-cara kayak gitu. Nanti di sini, ini lagi perang Rusia sama Ukraina. Ternyata Amerika punya laboratorium di Ukraina yang bikin, aduh otaknya nggak dipakai. Mana si Amerika bodoh banget sih mau bikin laboratorium di bekas musuhnya. Itu kan fakta Warsawa dulu. Itu kan musuhnya NATO. Mana ada mungkin bikin di situ gitu loh. Mikir aja nggak bener. Seandainya bener gitu juga kalau dia tahu nih bentar lagi mau perang sama Rusia ya udah diambilin semua. Udah nggak masuk akal semua, bikin orang jadi takut dan khawatir. Ini gara-gara itu teroris. Di Indonesia itu kan memang banyak ininya, banyak dari seberangnya. Jadi dibikin supaya orang Indonesia tuh benci sama Amerika. Digituin aja, waduh langsung broadcast kemana-mana. Aduh apa-apaan. Bikin orang jadi tawar hati, itu buang waktu sia-sia. Kasih firman. Kirimin firman Tuhan. Gak usah menghakimi, kasih aja firman.
Nanti orang yang baca firman itu yang menghakimi diri sendiri, oh iya ya, saya kok seperti ini, saya mesti berubah. Nah, harusnya begitu. Harusnya seperti itu, saudaraku. Jadi jangan bikin orang jadi tawar hati. Sekarang kalau kita lihat di ayat yang ke-9, kalau saya baca ya, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang orang pakai ayat ini untuk nginjak-injak apa yang dia mau beli. Mau beli gereja, tanahnya orang, diinjak-injak setiap tanah yang aku injak jadi milikku. Itu kurang ajar toh. Ini Tuhan ngomong sama Yosua, bukan ngomong sama kita. Dan kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya tuh Tuhan tuh ngasih yang diinjak itu yang sudah dipatok sama Tuhan. Jadi nanti dibilang daerahmu itu dari sungai Yabok sampai sungai ini, utaramu sampai sekian, selatanmu di sini, baratmu di sini, itu. Lah, tanah yang sudah dipatok sama Tuhan itu, kalau diinjak baru jadi miliknya, bukan tanahnya orang lain. Ada lagi ayat yang mengatakan kamu jangan sekali-kali nginjak tanahnya Moab. Aku tidak akan berikan satu tapak pun tuh. Nggak akan dikasih. Nah sekarang udah. Kenapa? Yaitu pengertiannya bukan dari Roh Kudus. Pengertiannya dari kepintaran manusia. Akhirnya diinjak-injak. Rumah orang diinjak-injak. Lah rumah kita aja mau. Boleh nggak diinjak-injak? Diinjak-injak nanti ini jadi milikku. Ini jadi milikku. Ini kurang ajar tuh kayak gitu. Makanya karismatik tuh lagi sakit saat ini. Karena sudah jump over the head. Melebihi firman Tuhan. Tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Sudah nggak benar itu sama sekali. Maka gereja-gereja yang ngajarin kayak gitu akhirnya remuk. Karena Tuhan nggak suka. Lah kok semua tanah orang diinjak, lah tanah kita aja diinjak nggak mau, kita gituin orang. Nggak benernya kayak gitu. Mau beli buat gereja, beli. Jadi berkat. Nggak usah dipotong, bayar semuanya. Kalau perlu dilebihin, nah itu jadi berkat. Jangan cuma diinjak-injak. Ini tanah yang akan diinjak, yang milik pusaka itu yang sudah dipatok sama Tuhan. Bagian utara di sini, bagian barat di sini, bagian selatan di sini, bagian timur di sini. Nah itu sudah dipatok sama Tuhan, kalau diinjak baru jadi miliknya. Banyak orang enggak, ya itu nginjak-injak semua. Itu buang-buang waktu sia-sia, nggak akan pernah dikabulkan sama Tuhan, nggak akan pernah. Nah itu, makanya kita sendiri nggak bisa, kenapa? Karena kita nggak baca Alkitab secara dalam. Baca Alkitabnya cuma ya sebatas kita baca dikit aja lah. Bisa kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Ya nggak bisa. Ini makanan kita kalau makan, tubuh kita makan tuh 1 hari 3 kali. Ada yang sampai 4, ada yang 5 kali sampean. Lah kita nih rohnya tuh makannya firman. Nggak dimakanin, yang lemah kayak gitu. Akhirnya apa? Pengajarannya bukan dari Roh Kudus, tapi dari si setan itu. Makanya semua diinjak-injak. Ini kita mau beli gereja, diinjak-injak supaya jadi milik apa-apaan. Saya sih nggak mau yang kayak gitu. Loh, kalau dikasih ya nggak apa-apa, tapi nggak usah diinjak-injak. Yang sudah dipatok sama Tuhan, dan Tuhan suruh injak, lah baru kita nggak disuruh. Itu kasus, that is just only a case, not a doctrine. Doktrin bisa dipelajari, kalau kasus nggak bisa dipelajari, karena setiap orang kasusnya berbeda. Makanya banyak nggak ngerti, jadi umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allahnya. Hosea 4 ayat yang ke-6. Itu ngomongnya seperti itu, jadi karena apa? Karena kita nggak mau baca Alkitab. Baca Alkitab, saya baca Ayub dari 1 sampai 42, langsung saya bisa baca dari 1 sampai 42. Kecuali nyatet nggak bisa, memang 10 pasal aja bisa 4 jam. Tapi kalau tidak nyatet, 1 sampai 42 selesai langsung saya baca. Bisa kalau mau. Nah kadang-kadang kita nggak mau, kenapa? Karena nggak mau nyerang diri kita sendiri. Yang kita serangi si setan terus. Seneng setannya diserang terus kayak gitu. Jangan nyerang dirinya sendiri. Kena tipu muslihat iblis. Nah itu. Makanya jangan kasih sesuatu yang bikin tawar hati. Tuhan nggak suka sama sekali. Firman Tuhan itu menguatkan, menobatkan, memberi semangat. Itu firman Tuhan.
setan akan membuat kita jadi takut dan khawatir, tawar hati. Itu datangnya dari setan. Jadi sekarang kita tahu itu. Kita balik lagi ke Yosua pasal yang ke-14. Sekarang kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat 10 sampai dengan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Sekarang kita buka, kita tetap batas ya, kasih batasan elektronik itu di Yosua 14, karena kita nanti akan ke situ lagi, tapi ya. Sekarang kita buka di Yesaya pasal yang ke-46. Yesaya pasal yang ke-46. Kita baca ayat 3 dan 4. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai kamu orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa, itu janji Tuhan. Kenapa banyak orang nggak terima seperti ini? Tua, susah, pincang, yang segala macam. Kita digendong. Kenapa? Karena pada masa mudanya buang-buang waktu sia-sia sehingga tidak punya jaminan. Tidak mau nyangkal dirinya, tidak mau menyerang, dirinya diserang sampai kita penuh dengan firman. Begitu kita penuh dengan firman, firman itu yang menanggung kita. Sakit penyakit kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Coba. Sampai masa putih rambut kita, dia tetap gendong kita terus. Kalau kita digendong Tuhan, coba bagaimana? Sehat apa enggak? Sehat. Sama kayak Kaleb, 85 tahun umurnya, tapi sama kekuatan seperti dia berumur 40 tahun. Coba luar biasa, itu jaminan dari Tuhan. Nah kenapa kok kita nggak mau rebut? Kalau banyak orang sekarang baru umur 50, umur segini sudah mulai lumpuh separuh lah, yang begini. Kenapa kok bisa begitu? Karena nggak mau rebut. Janji Tuhannya nggak direbut. Rebut. Serang dulu siapa keakuan kita. Biarkan kita banyak baca Alkitab. Ada waktu luang kalau kita kerja ya jangan baca Alkitab. Itu juga nyolong waktu, nanti nyolong waktunya bosnya. Ya enggak boleh. Tapi kalau ada waktu luang banyak baca Alkitab. Yang saya rugikan waktu tidur saya. Saya bisa tidur jam 5, jam setengah 5 karena saya baca Alkitab dan doa. Yang saya rugikan ya waktu tidur saya, waktu istirahat saya, tapi saya semakin sehat. Main badminton 5 kali berturut-turut tanpa berhenti masih bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang menggendong saya. Tuhan yang jadi kekuatan saya, dia gunung batu saya. Dia semuanya, kekuatanku yang luar biasa itu hanya pada Yesus dan dia hidup dalam diri saya. Dan dia juga mesti hidup di dalam semua yang mendengarkan ini semua. Tapi kenapa kok bisa berbeda? Karena kita nggak mau rebut. Tanah itu sudah disiapin sama Tuhan. Lagi zamannya Joshua ini, yang saya katakan ini, tanahnya udah disebut, sudah dipatok, tapi mereka bermalas-malasan, tidak mau menyerang. Sekarang bukan tanah. Itu milik pusakanya dulu tanah. Sekarang milik pusaka kita tuh firman. Kita mesti rebut semua janji Tuhan. Nggak bisa cuma baca atau bisa nempel gitu. Nggak bisa. Mesti diperangi dulu keakuan kita.
Sampai kita mau sungguh-sungguh baca Alkitab dan sungguh-sungguh mau jadi pelaku firman. Itu baru kita bisa rebut. Kita serang dulu keakuan kita yang menghalangi kita untuk bisa jadi pelaku, itu harus diserang. Udah itu baru kita rebut semua janji Tuhan. Dan itu akan terjadi. Kita bisa hidup di bumi seperti di dalam sorga. Itu bukan isapan jempol, itu betul-betul. Makanya ayo tidak bisa tidak, saudaraku, harus. Nah, yang terakhir yang saya kepingin bagi dari pembacaan Yosua pasal yang ke-14 ini, gini. Musa waktu itu, si Kaleb pada waktu dia lagi jadi 12 pengintai, itu umurnya 40. Ya, jadi dicamkan ini, maksudnya diperhatikan supaya sudah jelas. Pada waktu dia lagi disuruh itu, dia berumur 40 tahun. Di padang gurun sampai masuk ke daerah seberang sungai Yordan. 2,5 suku itu tinggal di seberang sungai Yordan. Seberang sungai Yordan itu ada 2 kerajaan. Kerajaan Basan dengan rajanya Og, terus kerajaan Hesibon, rajanya namanya Sihon. Itu orang-orang Amori semua. Itu diserang. Pada waktu mereka masuk ke situ, itu sudah 40 tahun diputar-putar di padang gurun. Jadi, waktu nyerang pertama kali di seberang sungai Yordan, umur Kaleb sudah 80 tahun. Yosua juga sama itu. Nah, itu 80 tahun. Lagi di sini, di Yosua 14, dia ngomong umurku sekarang ini, di Yosua 14 ini, sudah 85 tahun. Jadi pada waktu mereka menyerang sampai di seberang sungai Yordan itu, sebelum dia nyebrang itu sudah umur 80. Terus nyebrang sampai di pasal 14 tambah 5 tahun lagi. 85 tahun. 5 tahunnya dibuat apa? Yang Tuhan bilang, banyak bermalas-malasan. Tapi Yosua ngambil inisiatif. Dia mikir nih, ini aku belum dapat nih. Suku Yehuda belum dapat. Ini mesti nunggu sampai umur berapa? Dia umurnya 85 tahun. Musa aja 120 mati. Joshua di 110 kalau nggak salah matinya. Ini dia udah 85 tahun, kapan lagi? Maka dia ambil inisiatif, dia datang ke Yosua, dia bilang, dia terangin dulu kayak tadi yang kita baca, terus saya umur udah 85 tahun, tapi kekuatan masih sama, kasih aku tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dia serah. Itu yang saya kepingin bagi. Jadilah kayak Kaleb. Jangan disuruh-suruh baca Alkitab, baru baca. Nah itu udah ogah-ogahan, males lagi. Serang! Si Kaleb pikirnya udah 5 tahun lagi. Dari udah 80, 85, sampai umur berapa? Untuk mendapatkan milik pusaka itu. Begitu juga dengan kita. Umur kita sudah berapa? Sudahkah kita dapat milik pusaka kita? Sudahkah kita mendapat jaminan dari Tuhan? Sudahkah janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita? Kalau jawaban, kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, iya ya, saya gitu. Hari ini kita perlu bertobat. Jangan buang waktu sia-sia, jangan bermalas-malasan, jangan yang duniawi lagi. Mulai sungguh-sungguh dalam Tuhan, mulai baca Alkitab. Bikin 1 hari kalau bisa 10 pasal. 10 pasal tuh 5 pasal perjanjian baru pagi, 5 pasal perjanjian lama sore. Udah nggak apa-apa. Tapi ke sana dulu, tapi jangan langsung 10, jangan. Nanti habis 10, besok jadi 9, besok ke 8, ya percuma. 3 dulu, tapi tetap jangan bolong-bolong. 3 dulu, 3 pasal perjanjian baru dulu. Nah, dari 3, udah 2 bulan, tambahin 1, jadi 4. 2 bulan lagi tambahin 1, terus sampai kalau bisa 10 pasal. Itu masukin, itu orang yang sudah baca gitu aja, dan dia mau terus, itu pasti udah hidupnya berubah. Pasti hidupnya berubah, apalagi kita dengan melakukannya akan menjadi serupa dengan Kristus. Begitu, jadi kita lihat kayak si Kaleb, dia umurnya 85, ini nggak dapat terus nih. Udah 5 tahun lagi dia di situ, ngapain lagi nih, mesti ngapain? Inisiatif sendiri. Saya dulu juga gitu, lagi saya lihat,
Setiap lagi saya lihat itu 1 minggu, waduh, saya coretin merah-merah. Ini kayak gini nggak perlu lagi, yang ini nggak perlu lagi. Terus waktu yang sisa buat apa? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Ada waktu luang, saya nggak bilang terus tiap waktu baca Alkitab. Ada waktu luang aja baca Alkitab. Jangan dibikin ngelamun, tidur-tiduran, atau mikirin hal-hal yang tidak ada gunanya. Nggak usah. Kalau ada waktu baca Alkitab, Tuhan disukakan. Tuhan disukakan, dia akan menyukakan hidup kita juga. Kita bisa hidup di bumi seperti di sorga. Punya keluarga yang luar biasa. Punya keturunan yang luar biasa. Diberkati, sehat walafiat, panjang umur. Kan enak toh, dapat jaminan sampai masa tua kita, dia tetap menggendong kita. Kalau kita jadi pelaku firman Tuhan. Nah itu. Jadi yang saya kepingin bagi, ini sudah sampai berapa nih? Waduh, udah 40 menit ini kelihatannya nih. Tapi saya kepingin bagi sama saudara, tapi jangan diketawain ya. Saya kepingin nyanyi untuk Tuhan. Tapi karena saya nggak bisa nyanyi, jangan diketawain. Wah, ini kok kecepetan, ini kok keterlambatan. Ini di sini hujan keras ini. Kedengaran ya pokoknya ya. Jadi nyanyiannya itu nyanyian lama sih, udah lama, tapi saya suka. Nyanyinya kira-kira gini. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar dia memanggil namaku. Ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar dia memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk lengah. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji namanya dan rebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Maju, kemenangan bagi kita. Biarkan dunia kan mendengar, biarkan dunia kan melihat, biarkan dunia akan tahu bahwa Yesus kita, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Amin. Saya serahin lagi sama pemimpin pujian.